Di dunia yang selalu berbicara tentang perdamaian, ada satu hal yang justru terus berulang tanpa henti dalam sejarah manusia. Setiap generasi selalu bermimpi tentang dunia tanpa konflik, tanpa perang, tanpa kebencian, seolah itu adalah tujuan akhir dari peradaban. Namun anehnya, setiap kali dunia terlihat mulai tenang, selalu muncul percikan konflik baru yang mengguncang segalanya. Seakan-akan, ketenangan hanyalah jeda singkat sebelum badai berikutnya datang. Kita melihat perang demi perang, dari masa lalu hingga hari ini, dengan wajah dan alasan yang berbeda. Tapi jika diperhatikan lebih dalam, ada pola yang tidak pernah berubah. Sebuah pola yang menunjukkan bahwa mungkin manusia tidak pernah benar-benar ingin hidup tanpa musuh. Sejarah mencatat begitu banyak konflik besar yang mengubah arah dunia. Mulai dari Perang Dunia hingga konflik modern yang terus berlangsung hingga hari ini. Nama-nama negara berubah, tokoh-tokohnya berganti, dan teknologi perang semakin canggih. Namun esensinya tetap sama. Selalu ada pihak yang disebut kita dan pihak lain yang disebut mereka. Pembagian ini bukan hanya sekadar strategi politik, tapi sudah menjadi bagian dari cara manusia melihat dunia. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, kita juga menciptakan versi kecil dari konflik tersebut. Kita membandingkan, menghakimi, dan mencari perbedaan untuk memperkuat identitas kita sendiri. Dan disitulah, benih kebutuhan akan musuh mulai tumbuh, bukan di medan perang, tapi di dalam pikiran manusia itu sendiri. Dalam dunia filsafat, gagasan tentang manusia yang membutuhkan musuh bukanlah sesuatu yang baru atau asing untuk dibahas. Banyak pemikir mencoba memahami mengapa konflik seolah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi manusia. Salah satu pandangan menyebutkan bahwa identitas manusia justru terbentuk melalui perbedaan dan pertentangan. Kita mengenal diri kita bukan hanya dari apa yang kita yakini, tetapi juga dari apa yang kita tolak dan lawan. Tanpa adanya sesuatu yang berlawanan, batas antara aku dan yang lain menjadi kabur dan sulit didefinisikan. Dalam kondisi seperti itu, manusia bisa kehilangan arah dan makna tentang siapa dirinya sebenarnya. Maka dari itu, secara tidak sadar, manusia terus menciptakan garis pemisah agar tetap merasa ada. Coba bayangkan sebuah dunia di mana tidak ada konflik sama sekali, tidak ada perang, tidak ada perbedaan yang dipertentangkan. Semua orang hidup damai, saling menerima, dan tidak ada pihak yang dianggap sebagai ancaman. Sekilas, ini terdengar seperti utopia yang selalu diimpikan banyak orang sepanjang sejarah. Namun jika dipikirkan lebih dalam, dunia seperti itu juga bisa terasa hampa dan tanpa arah. Karena tanpa konflik, tidak ada perjuangan yang harus dilalui oleh manusia. Tanpa perjuangan, tidak ada makna dari kemenangan yang bisa dirasakan. Dan tanpa semua itu, hidup bisa kehilangan intensitas yang selama ini justru memberi rasa hidup itu sendiri. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang mencari makna dalam setiap pengalaman yang ia jalani. Salah satu cara paling kuat untuk menemukan makna adalah melalui perjuangan dan tantangan. Ketika seseorang menghadapi musuh, baik secara nyata maupun simbolis, ia merasa memiliki tujuan yang jelas untuk diperjuangkan. Tujuan itu memberi arah, memberi energi, dan bahkan memberi identitas baru bagi dirinya. Dalam banyak kasus, keberadaan musuh justru membuat seseorang merasa lebih hidup dibanding saat ia berada dalam kondisi yang terlalu nyaman. Kenyamanan yang berlebihan bisa membuat manusia kehilangan dorongan untuk berkembang. Dan disinilah, musuh menjadi sesuatu yang secara paradoks justru dibutuhkan. Jika kita melihat lebih dalam ke dalam struktur masyarakat, kita akan menemukan bahwa konsep musuh seringkali dimanfaatkan sebagai alat untuk menyatukan kelompok. Ketika ada ancaman dari luar, perbedaan di dalam kelompok cenderung mengecil dan digantikan oleh rasa solidaritas. Musuh menjadi alasan untuk bersatu, untuk bekerja sama, dan untuk memperkuat ikatan sosial. Tanpa musuh, konflik internal justru bisa menjadi lebih besar karena tidak ada lagi fokus bersama yang menyatukan. Dalam banyak kasus, sejarah menunjukkan bahwa ancaman eksternal sering digunakan untuk menjaga stabilitas internal. Dan meskipun terdengar sinis, cara ini terbukti efektif dalam mempertahankan struktur kekuasaan. Namun yang lebih menarik adalah bagaimana konsep musuh ini terus berevolusi seiring waktu. Dulu,
musuh berbentuk negara lain yang jelas terlihat secara fisik di medan perang. Kemudian, musuh berubah menjadi ideologi yang tidak kasat mata, namun tetap memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi dunia. Hari ini, musuh bisa berbentuk opini, narasi, bahkan individu yang memiliki pandangan berbeda di media sosial. Garis pertempuran tidak lagi hanya terjadi di medan perang, tetapi juga di ruang digital yang kita gunakan setiap hari. Dan tanpa disadari, kita semua menjadi bagian dari konflik tersebut. Kita memilih sisi, kita menyerang, dan kita mempertahankan apa yang kita anggap benar. Di titik ini muncul pertanyaan yang jauh lebih dalam dan mungkin tidak nyaman untuk dijawab. Apakah manusia benar-benar mencari perdamaian, atau hanya mencari bentuk konflik yang lebih bisa diterima? Karena jika diperhatikan, setiap kali satu konflik berakhir, konflik lain segera menggantikannya. Seolah-olah, kekosongan tanpa musuh adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh manusia. Kita selalu membutuhkan sesuatu untuk dilawan, sesuatu untuk diperdebatkan, sesuatu untuk dijadikan alasan agar kita merasa benar. Dalam proses itu, kita seringkali lupa bahwa musuh yang kita ciptakan bisa jadi hanyalah refleksi dari kebutuhan internal kita sendiri. Dan mungkin musuh terbesar itu sebenarnya ada di dalam diri kita. Fenomena ini juga terlihat dalam skala individu, bukan hanya dalam skala global atau sejarah besar. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia seringkali menciptakan konflik kecil untuk mengisi kekosongan yang ia rasakan. Perdebatan, perselisihan, bahkan drama sosial menjadi bagian dari dinamika yang memberi warna dalam hidup. Tanpa itu semua, hidup bisa terasa datar dan monoton. Maka tidak heran jika banyak orang secara tidak sadar mencari masalah, bukan karena mereka ingin menderita, tetapi karena mereka ingin merasakan sesuatu. Perasaan marah, kecewa, atau bahkan benci bisa memberikan sensasi yang membuat hidup terasa lebih nyata. Dan sekali lagi, musuh menjadi bagian dari mekanisme itu. Jika kita kembali melihat dunia hari ini, kita akan menyadari bahwa konflik yang terjadi mungkin tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Di balik narasi politik, agama, dan ideologi, ada lapisan yang lebih dalam tentang bagaimana manusia memahami dirinya sendiri. Konflik bukan hanya tentang perebutan kekuasaan atau sumber daya, tetapi juga tentang pencarian identitas dan makna. Setiap pihak merasa dirinya benar, dan untuk mempertahankan keyakinan itu, mereka membutuhkan lawan yang bisa mereka hadapi. Tanpa lawan, keyakinan itu kehilangan konteks dan kekuatannya. Maka konflik terus berulang, bukan hanya karena kepentingan, tetapi juga karena kebutuhan eksistensial manusia. Namun semua ini membawa kita pada satu kesimpulan yang cukup mengganggu dan sulit untuk diterima, bahwa mungkin selama manusia masih mencari makna melalui perbedaan dan pertentangan, konflik tidak akan pernah benar-benar hilang. Perdamaian mungkin hanya akan menjadi fase sementara, bukan kondisi permanen. Dan selama kita masih membutuhkan musuh untuk merasa utuh, kita akan terus menciptakan alasan untuk berkonflik. Ini bukan berarti manusia tidak bisa berubah, tetapi perubahan itu membutuhkan kesadaran yang sangat dalam tentang dirinya sendiri. Kesadaran yang tidak hanya melihat musuh di luar, tetapi juga berani menghadapi apa yang ada di dalam. Dan itu adalah perjalanan yang jauh lebih sulit daripada sekadar memenangkan perang. Jadi pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi tentang bagaimana menghapus konflik dari dunia ini sepenuhnya, tapi lebih kepada, apakah manusia siap hidup tanpa musuh, tanpa sesuatu yang dilawan, tanpa alasan untuk membuktikan dirinya benar? Karena jika jawaban itu adalah tidak, maka semua yang kita lihat hari ini mungkin hanyalah bagian dari siklus yang akan terus berulang. Sebuah siklus yang tidak dimulai dari politik, bukan dari agama, dan bukan dari sejarah semata, tapi dari sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu cara manusia memahami dirinya sendiri. Dan selama itu tidak berubah, dunia mungkin akan terus bergerak dari satu konflik ke konflik berikutnya. Lalu sekarang, pertanyaannya kembali kepada kamu. Jika suatu hari musuh itu benar-benar hilang, apakah kamu masih tahu siapa dirimu? Dan kalau kamu suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk berlangganan dengan cara dukung channel ini. Klik tombol subscribe, like, dan komen. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.